Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak ibu, apa kabar? Bertemu lagi dengan Bu Melpi dalam pelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pada bab yang baru, yaitu persamaan garis lurus. Nah, dalam persamaan garis lurus ini tentunya anak-anak ibu ada hubungannya dengan sistem koordinat, karena kita akan menentukan titik-titiknya. Nanti ada soal yang tidak diketahui disebutkan titik-titiknya tetapi digambarkan. Nah, kalau anak-anak ibu tidak bisa membaca sistem koordinat, tentunya akan sulit, dan tentu itu tidak menjadi halangan bagi anak-anak ibu karena kita telah pelajari pada bab sebelumnya tentang sistem koordinat. Pertama-tama yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini untuk persamaan garis lurus yaitu masalah gradien. Apa itu gradien? Gradien itu juga disebut dengan kemiringan. Gradien adalah perbandingan antara jarak tegak atau vertikal terhadap jarak mendatar atau horizontal. Nah, seperti kita ketahui bahwasanya pada sistem koordinat kartesius, sumbu X ya yang mendatar itu disebut dengan horizontal, kemudian yang vertikal atau tegak itu adalah sumbu Y. Nah, nanti mencari gradien tadi, kemiringan ya, kemiringan garis itu perbandingannya kita akan membandingkan antara jarak tegak dengan jarak mendatar, artinya Y per X. Y itu tegak dan X itu mendatar. Kemudian gradien garis positif ya, jika nilainya positif, hasilnya positif gradien tadi, maka itu menyatakan bahwa garis tersebut naik jika diikuti dari kiri ke kanan ya. Jadi garis itu menyatakan garis itu naik apabila gradiennya positif. Sebaliknya, jika gradien yang kita dapat nanti negatif, maka itu menyatakan bahwa garis tersebut turun jika diikuti dari kiri ke kanan. Oke, supaya lebih jelasnya ya, kita lanjutkan penjelasannya. Yang pertama, gradien garis yang melalui titik 0,0 atau titik 0 atau titik pangkal ya, dan titik X, Y adalah M sama dengan Y per X. Jadi M ini menyatakan gradien ya. Sebelumnya maaf belum Ibu sampaikan ya bahwa gradien itu disimbolkan dengan M. Jadi M adalah gradien. Nah, cara mencari gradien garis yang melalui titik 0,0 dan titik X, Y adalah Y per X. Nah, bagaimana? Kan begini. Nih, ini garis koordinat kartesius Y dan yang ini X. Nah, Y yang disebut dengan garis titik 0,0, garis yang melalui titik 0 gini, 0,0 gini. Nah, dia selalu melewati sini, selalu melewati pangkal koordinat. Ya, selalu melewati titik 0,0. Maaf, ini salah ya, Ibu buat ntar. Nah, ini selalu lewat titik pas di titik 0,0. Nah, kemudian kita ambil titik lain, misalnya sebuah garis ini. Nah, kita ambil berarti garis ini ya, garis ini melalui titik 0,0 di sini, titik 0,0 dan melalui titik satu buah titik yang lain. Inilah yang disebut dengan titik X, Y. Ya, X, Y. Nah, misalnya X-nya 3 ya, 3, Y-nya 2. Nah, berarti dia melalui titik 0,0 dan titik 3,2 di sini. Nah, Ibu sudah tahu ini karena kita sudah pelajari pada sistem koordinat. Nah, gradien garis ini, kemiringan garis ini ya, kemiringan garis ini sama dengan Y per X. Artinya Y-nya berapa? Y-nya 2. Artinya 2 per 3. Maka kemiringannya 2 per 3. Ternyata gradiennya positif 2 per 3. Kalau positif berarti garisnya naik ya, naik gini dari kiri ke kanan nih ya, gitu. Kalau negatif ini, kalau positif naik dari kiri ke kanan. Oke,
Itu yang pertama, jika garis melalui titik pangkal koordinat atau titik 0,0, maka rumusnya M sama dengan Y per X. Langsung aja kita ambil harga Y di sini dan X yang ini ya. Yang kedua, gradien garis yang melalui dua titik A X1 dan Y1 dan titik B X2 dan Y2, Y2, maka gradien garis tersebut adalah, karena dia melalui titik A dan titik B, maka disebut MAB, gradien garis AB. Jika dia melalui titik P dan Q, maka MPQ, ya begitu. Rumusnya apa? Sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Dari mana kita ngambil X2, X1, Y2, Y1? Dari sini, garis titik pertama X1, Y1. Yang kedua X2, Y2. Nah, bagaimana bentuk garis ini? Nah, kalau melalui titik 0,0 berarti kan gini ya, dia lewat pas di sini. Pas pada pangkal koordinat, maupun begini maupun seperti ini, yang jelas dia lewat titik di sini. Pas. Tidak begitu dengan nomor 2. Nomor 2 dia melalui titik A dan B. Nah, ini E, Y ya. Nah, entah garisnya gini, entah gini. Yang jelas tidak melalui titik 0,0. Nah, itu maksud Ibu. Oke ya. Maka rumus yang digunakan tadi Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nanti lebih lanjutnya akan ada Ibu kasih contoh ya. Yang ketiga, gradien garis dengan persamaan garis Y sama dengan MX ditambah C, maka M adalah gradien. Nah, ini adalah bentuk umum persamaan garis lurus. Nah, jika bentuk umumnya Y sama dengan M X plus C, maka M langsung sebagai gradien. Nah, ini aja gradiennya, contoh Y sama dengan 5X ditambah 2. Maka gradiennya tidak susah-susah dicari. Di sini gradiennya adalah koefisien X, yaitu 5. Langsung saja seperti itu. Nomor 4, gradien garis dengan persamaan garis AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Atau AX ditambah BY sama dengan C juga boleh. Nah, maka gradiennya M sama dengan min A per B ya, min A per B. Yang mana A? Yang A adalah koefisien X dan B adalah koefisien Y. Nah, contoh biar lebih jelas. Misalnya 3X ya ditambah 2Y ditambah 4 sama dengan 0. Nah, maka yang A di sini adalah 3. A 3, B-nya itu 2. Maka gradiennya min A per B, berarti min 3 per 2. Oke. Nah, itu untuk yang keempat. Ya, dipahami, dicatat ya. Kemudian kita lanjutkan sifat-sifat gradien. Nah, coba lihat. Sifat-sifat gradien ini harus dipahami, harus dihafal, harus dimengerti. Jika garis yang pertama ya, jika garis sejajar dengan sumbu X, maka gradiennya adalah 0. Sejajar tahu kan? Ini Y, ini X. Nah, jika sejajar dengan sumbu X, nah berarti di sini ini boleh, di bawah X juga boleh. Yang jelas sejajar. Sejajar itu searah ya, berarti dia mendatar. Jika garis itu mendatar, maka gradiennya sama dengan 0. Kan nggak miring ini, makanya gradiennya sama dengan 0. Untuk sifat yang pertama. Yang kedua, jika garis sejajar dengan sumbu Y, maka garis tersebut tidak memiliki gradien. Nah, ini X, Y, kemudian X. Nah, jika garis itu seperti ini, sejajar dengan Y, baik pun seperti ini, sejajar dengan Y berarti vertikal, berarti tegak, maka garis-garis ini tidak memiliki gradien. Yang ketiga, setiap garis yang sejajar memiliki gradien yang sama. Nah, setiap garis yang sejajar memiliki gradien yang sama. Ini ya, Y, X. Nah, ini garis pertama, ini garis kedua,
ini garis ketiga. Nah, ini kita anggap sejajar ya, karena ibu tidak pakai penggaris di sini. Jadi ini kita anggap sejajar, maka garis pertama, garis kedua, garis ketiga itu gradiennya sama, kemiringannya sama, nah dia sejajar. Yang keempat, gradien dua garis yang saling tegak lurus hasil kalinya adalah -1. Nah, Y, X. Nah, ada garis yang saling tegak lurus. X dengan Y ini tegak lurus ya. Begini yang disebut dengan tegak lurus. Artinya membentuk sudut 90 derajat. Nah, ini adalah suatu garis. Garis pertama. Kemudian garis kedua tegak lurus tuh gini ya kan? Nah, ini garis kedua. Nah, gradien garis pertama dan kedua jika dikalikan hasilnya -1. Nah, bagaimana hasilnya -1? Nah, -1 itu begini, misalnya M1 artinya gradien garis 1 2. Maka berapa gradien garis kedua? Nah, cara mencarinya gradien garis kedua. Nah, M1 ingat tadi ya, hasil kalinya sama dengan -1. M1 dikali M2 sama dengan -1. Nah, sama dengan -1. Nah, sekarang berarti 2 kali berapa yang hasilnya -1. Nah, berarti 2 kali -1 per 2. Nah, jadi kamu mencari berapa kali berapa yang hasilnya -1. Nah, itulah gradien garis yang tegak lurus dengan garis pertama tadi. Oke, nah itu sifatnya. Gradien dua garis yang saling tegak lurus hasil kalinya adalah -1. Selanjutnya kita masuk ke contoh yang pertama. Sebilah bambu disandarkan pada sebatang pohon. Jarak mendatar dari ujung bambu ke pohon adalah 10 meter. Adapun jarak tegaknya 5 meter. Tentukan gradien bambu tersebut. Oke, jadi kalau digambarkan sebilah bambu disandarkan pada sebatang pohon. Ini sebatang pohon, ya, ini pohonnya. Nih, kemudian disandarkan bambu. Oke. Nah, jarak mendatar dari ujung bambu ke pohon nih, jarak mendatarnya 10. Kemudian adapun jarak tegaknya berarti ini ya, jarak tegaknya ini adalah 5 tadi ya, 5 berarti diketahui dan jelas ya maksud dari soal ini gambarnya berarti X nya 10, Y nya 5 ya. Sebilah bambu ya, jadi X nya 10, Y nya 5, maka diketahui X 10 dan Y 5, maka M tadi gradien sama dengan Y per X sama dengan 5 per 10, disederhanakan sama dengan 1 per 2. Oke. Selanjutnya soal yang kedua, tentukan gradien garis yang melalui titik P -1,3 dan Q 2,5 ya, titik P -1,3 dan Q 2,5 ya. Kita lihat, diketahui berarti ini melalui dua titik ya, dua titik. Titik pertama titik P dan titik kedua adalah Q. Titik P -1,3 maka itu berarti X1 sama dengan -1 dan Y1 sama dengan 3. Kemudian Q 2,5 maka X2 sama dengan 2 dan Y2 sama dengan 5. Sehingga rumusnya ya, kalau dia melalui titik tadi kan MAB karena dia melalui titik AB. Kemudian sekarang dia melalui titik P dan Q. Jadi MPQ sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 sama dengan Y2. Y2 itu 5 ya. Y1 itu 3. 5 kurang 3 per X2 sama dengan 2 dikurang X1 adalah -1 dikurang -1 sama dengan 5 dikurang 3 sama dengan 2, kemudian negatif dengan negatif jadinya positif ya, 2 ditambah 1 sama dengan 3, maka hasilnya 2/3. Paham ya? Selanjutnya nomor 3, gradien garis, tentukan gradien garis dengan persamaan Y sama dengan 4X tambah 3. Ingat,
bentuk umumnya kan jika bentuknya Y sama dengan MX plus C. Nah, ini kan MX plus C bentuk yang ini kan. Nah, gradiennya adalah M, maka Y sama dengan 4X ditambah C, maka gradiennya adalah 4. Yang ini. Gradiennya itu adalah koefisien X. Ingat ya, cuman seperti itu aja. Y sama dengan 2X tambah 1. Berarti gradiennya 2. Oke. Nomor 4, tentukan gradien garis dengan persamaan 2X dikurang 3Y ditambah 8 sama dengan 0. Maka kita lihat kan bentuk ini kan berbentuk AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Maka A-nya adalah koefisien X. Berapa? A? 2. Kemudian B-nya adalah koefisien Y. Berapa B? Min 3. Maka M sama dengan min A per B sama dengan min, rumus min 2 per, ini min karena harganya min negatif, sehingga hasilnya 2 per 3. Nah, itulah contoh-contoh dan juga materi tentang gradien atau kemiringan garis. Demikian penjelasan Ibu pada pertemuan kali ini. Ibu harap anak-anak Ibu mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.